Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Nama saya Muhammad Tabruri, saya dari Prodi Arsitektur semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu perancangan rumah tinggal compact house. Dari profil tapak, di sini saya menggunakan lahan 6 kali 10 tanpa garis GSB. Menurut saya itu adalah eee, ukuran lahan yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa memaksimalkan pembentukan bangunan tersebut dan bisa memaksimalkan fungsi ruang ya. Di sini lokasi site berada di Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Pisok 7, perumahan di Tangerang Selatan. Dari tapak di sini masih sejuk, masih alami ya, karena di sekitar bangunan masih belum terlalu padat sekali. Di kanan bangunan, di kanan tapak masih terdapat tanah kosong sehingga bisa memaksimalkan untuk akses udara masuk ke bangunan kita nantinya. Beginilah set analis yang ada di perumahan Tangerang Selatan tersebut. Bisa kita lihat masih di depan tapak masih ada pepohonan yang hijau, masih jalanan juga masih bagus dan di sini tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman kepada pemiliknya. Untuk aksesnya dari jalan ini ada akses ke jalan besar, tidak terlalu jauh dari jalan besar sehingga memudahkan kita buat berbelanja, shopping dan jalan-jalan. Untuk lokasi tapaknya bangunan menghadap ke selatan dan matahari berada di kiri kita, sehingga matahari pagi nantinya akan dapat menyinari kita. Hal tersebut akan menjadi nilai plus dan tentunya kan matahari akan menyehatkan tubuh kita. Oke, next. Untuk penghuni calon rumah tersebut ada ayah usia 38 tahun, pekerjaan sebagai pengacara, ada ibu 36 tahun sebagai aktivis sosial, anak laki-laki 13 tahun sebagai pelajar, anak perempuan 9 tahun sebagai pelajar. Dan ada satu pembantu, dia diasumsikan pulang pergi. Untuk analisa kegiatan ayah tidak terlalu banyak ya. Itu bangun, sholat subuh, olahraga, mandi, sarapan, kerja, mandi, bersantai, sholat ngaji, makan malam, berbincang, baca, dan tidur. Lanjut, analisa kegiatan ibu. Ini yang agak banyak ibunya. Bangun, sholat subuh, mandi, masak sarapan, mengantar anak mengajar, ampus, sholat asar, membaca, mandi, dan waktu-waktunya sudah ada di samping ini ya. Ini untuk kegiatan anak laki-laki. Bangun, sholat subuh, olahraga, mandi, sarapan, sekolah, nonton TV, mandi, sholat, makan, sholat, mengerjakan tugas, dan tidur. Waktu sudah ada di samping. Untuk kegiatan anak perempuan, sama dengan kegiatan anak laki-laki. Bangun, sholat, olahraga, mandi, sarapan, sekolah, mandi. Sholat, mengaji, makan malam, berbincang, belajar, dan tidur juga. Di sini ada analisa kegiatan pembantu. Pembantu di sini diasumsikan pulang pergi, jadi jam 6 datang ke rumah, jam 6 sampai jam 8 dia mencuci pakaian hingga beres, hingga selesai, dan jam 8 sampai 11 dia membersihkan seluruh ruangan, seluruh rumah, jam 11.30 dia menjemur, lalu jam 11.30 sampai jam 12 masak, makan, istirahat, tidur, angkat jemuran, menyetrika, masak, lalu sorenya dia pulang ke rumah. Untuk kebutuhan ruangnya, ruang tidur utama ada 2,5 kali 3 meter. Sama dengan ruang tidur anak 1 dan 2, bedanya adalah ruang tidur utama ini lemari ada di bawah tangga. Jadi dia bisa luas dan tidak memakan
ruangan tersebut yang ada di sini ya. Dan ini berada di lantai 1. Untuk kedua anak laki-laki dan anak perempuan, dia berada di lantai 2. Ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, carport. Ruang keluarga ada di lantai 2 di samping balkon. Lanjut. Lanjut, di sini ada organisasi ruang. Di sini yang berwarna hijau saya asumsikan sebagai publik ya. Artinya siapa saja bisa menggunakannya. Yang pertama adalah carport, taman, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, dan balkon. Ada semi private yaitu dapur, ruang jemur, kamar mandi, dan kamar mandi WC di atas. Dan yang utama adalah private yaitu kamar utama, kamar anak 1 dan 2. Oke, next konsep rancangan dan desain. Bisa kita lihat di sini, saya menggunakan konsep compact house dengan perpaduan dengan minimalis house. Hal tersebut bisa kita lihat di fasadnya, yaitu saya menempatkan batu alam di sekeliling jendela, ada di sini, ada di sini. Dan di depan jendela di sini ada keramik, keramik berwarna abu-abu karena ciri-ciri compact house itu adalah warnanya yang cukup monokrom, tidak banyak menggunakan warna-warna ngejreng. Oke. Alasan memilih bentuk ini supaya terlihat beda dari yang lain dan tentunya tidak estetika pasti dapat. Di sini ada gambar-gambar kerja saya yaitu Dena. Nanti saya akan lampirkan di Google Drive. Bisa kita lihat bareng-bareng. Ada tampak depan. Nah, ini yang saya sebut dengan batu alam ya, batu alam. Dia berwarna abu-abu juga. Di sini ada keramik juga berwarna abu-abu. Oke. Tampak belakang, potongan AA. Potongan saya menggunakan lantai 1 dan lantai 2 adalah 3,4 meter. Dari lantai 1 ke lantai 2 tingginya 3,4. Tinggi tersebut sudah nyaman untuk penghuni rumah dan tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah ya buat kita. Ini ada potongan BB. Perspektif interiornya, di perspektif interior ini kelihatan di belakang ada toren. Ini ada toren air ya, toren air. Dan ini adalah foto maket yang saya buat. Di sini terlihat, kita bisa lihat atapnya miring ke belakang dan di sini ada penempatan toren di sini nanti. Di sini ada kanopi dengan sebagai penutup mobil. Di sini perspektif interior, saya bikin apa namanya sekatan antara ruang tamu dan dapur, ada kisi-kisi, ada holo buat penyekatnya dan saya lengkapi dengan bisa kayak ada lemari-lemarinya gitu ya buat naruh-naruh barang seperti buku dan buat perabotan yang kecil-kecil bisa. Ini ada fotonya. Dan ini adalah aksonometrinya. Ini detail arsitektur. Detail arsitektur 2. Di sini ada denah fondasi. Untuk fondasi saya gunakan lebar atas lebar 25 dan lebar bawah 60 cm. Untuk tingginya yaitu 60 cm. Hal ini sudah cukup untuk meratakan beban dari beban rumah ya, buat disalurkan ke seluruh bangunan. Ini adalah fondasi telapaknya.
Dena kolom, dena atap. Atap saya menggunakan genteng zincalum dengan konstruksi rangka baja ringan. Dan ini adalah detail kusen, saya menggunakan kusen kayu karena akan nampak lebih mewah dan tentunya lebih bagus buat penerapan di rumah. Ini adalah potongan atap, instalasi listrik, instalasi air bersih, instalasi air kotor, detail septic tank. Oke, terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.